Muhammad Nabi Gunawan. Dan alhamdulillah sesuai dengan tema pada pagi hari ini akan membahas berkaitan dengan orang yang bangkrut. Apa itu orang yang bangkrut? Tak perlu saya jelaskan sebagai pembuka acara, nanti Pak Ustadz aja yang akan menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita semua. Insya Allah 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan beliau. Satu hal yang tidak kalah pentingnya sebagai informasi, untuk yang membawa alat komunikasi untuk menjaga kestabilan live streaming kita berkaitan YouTube, FB yang disiapkan dari Al-Uwa TV. Jadi yang membawa komunikasi untuk sementara waktu tidak menggunakan wifi musola ini, ya. Jadi kepada bapak yang membawa komunikasi untuk sementara waktu dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kestabilan daripada live streaming kita sehingga daya jangkaunya bisa sampai ke seluruh dunia. Demikian sebagai pembukaan, lebih kurangnya mohon maaf. Ayo kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Ari? Oh sudah. Saya nunggu. Ya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abdur sabil awwaribun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jamaah mushola Al-Aqwah
pertama kali dan terus-menerus kita mengucapkan alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah ini adalah ujian yang Allah ajarkan kepada hambanya yang beriman, yang memang harus diajarkan supaya hambanya ini tidak tersesat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia itu kebanyakan itu lupa dan lalai. Di salah satu hadis Rasul sampaikan al-insanu makhluk khata' wanis manusia. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi salah dan lupa itu sifat manusia, sehingga Allah mengajarkan kalimat thayyibah, kalimat kebaikan, ajaran-ajaran yang baik supaya manusia itu ingat terus. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu sering Allah sampaikan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Tadi yang saya bacakan di rakaat kedua tadi. Jadi dalam surat Al-Hasr ini, kenapa kita itu harus ngaji? Kenapa kita itu harus mencari ilmu terus? Kenapa kita harus bersyukur? Karena itu ilmu itu puncaknya puncak. Jadi ilmu ini ibarat lautan itu tidak bertepi. Semakin orang punya ilmu itu semakin tahu ya, mana jalan kebenaran, mana jalan keburukan, mana yang harus dipilih, mana yang harus dipisah, mana ulama lurus, mana ulama fulus. Jadi ada ulama lurus, ada ulama fulus. Ini akhir zaman ya. Mana ulama yang harus diikuti, mana ulama yang harus ditinggalkan. Atau mana amalan yang kecil yang mendatangkan pahala yang banyak, mana amalan yang besar tapi mendatangkan dosa. Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya dalam surat Al-Hasr yang kita baca tadi, Allah sering menyampaikan, dan ini dalam ayat lain juga ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah ya. Ini seruan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melihat, pertama perintah ini satu ayat, ini perintahnya diulang 2 kali, berarti penting. Jadi kalau ada satu ayat itu diulang sampai 2 kali, apalagi 3 kali, itu berarti perkara yang paling penting. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 ini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Seruan pertama adalah bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, enggak ada yang lain. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, hendaklah kalian bertakwa dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi beriman. Jadi bertakwa ini salah satu syarat untuk khutbah atau ceramah atau yang lain. Jadi khutbah kalau nggak ada kata-kata takwa itu nggak sah. Artinya apa? Takwa ini penting, perkara yang paling penting sekali. Wal tangdur, dan hendaklah setiap jiwa, nafsun setiap jiwa memperhatikan. Jadi wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan apa? Ma qaddamat lighad, terhadap apa-apa yang akan disiapkan lighad besok. Jadi Al-Quran ini bahasanya indah sekali ya. Jadi nanti kalau jamaah itu agak ngantuk, nggak apa-apa. Ini nanti ini perkara penting, apalagi tadi di MC menyampaikan judulnya apa? Judulnya apa? Siapa orang yang bangkrut? Nah ini. Kenapa ini penting? Karena memang sekarang ini banyak orang yang bangkrut tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Ya karena nggak punya ilmu. Atau mungkin punya ilmu tapi kalah dengan nafsu, kalah dengan dunia. Jadi godaan-godaan ini banyak sekali. Ada nafsu, ada dunia, ada setan, banyak. Nafsu itu ditanam di sini. Jadi nafsu itu inna nafsal amratu bisu, dalam surat Yusuf. Sesungguhnya ina pakai ina. Berarti Allah benar-benar menegaskan nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Illa rohimah robbi, kecuali nafsu yang diikat dengan Allah, diikat dengan syariat Islam. Jadi nafsu itu sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, karena manusia itu butuh nafsu untuk beraktivitas. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak bisa sholat, nggak bisa bekerja, nggak bisa mengumpulkan duit, nggak bisa untuk nikah, nggak punya nafsu.
Nikah enggak punya nafsu. Itu bahasa-bahasa yang paling sederhana itu. Jadi kita bisa bekerja, saya dari rumah ke sini itu ya karena anak nafsu. Jadi nafsu ini nanti bisa salah bisa benar gitu. Bisa salah bisa benar. Makanya tadi ada diikat dengan ilah, kecuali. Jadi nafsu itu kecenderungannya menyuruh kepada hura-hura, dugem. Kalau lihat tapi terus menerus, ya. Atau ya ini semuanya ya, saya cerita semuanya. Atau misalnya kalau punya duit, dapat duit itu pengen yang banyak, itu nafsu. Nah makanya diikat dengan ilah rohimarohi. Kemudian apa itu? Kecuali yang Allah kasih rahman. Kita makanya ngaji. Karena banyak orang sekarang itu nggak ngerti bagaimana mendudukkan nafsu. Ya padahal dia setiap hari itu diikat oleh nafsu. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana riswah, mana hadiah. Dipikir hadiah aja, padahal riswah itu korupsi. Loh kamu kan ketangkep KPK 26 miliar misalnya. Wah saya dijebak oleh setan. Nah, Anda juga setan misalnya. Panjang lah ini kalau kita cerita tentang korupsi panjang sekali. Wattaqullah. Nah, yang kedua wattaqullah. Beri takwa ini satu ayat diulang sampai 2 kali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya pakai inna lagi. Jadi kalau pakai inna ini berarti Allah serius. Inna sesungguhnya. Allah maha khabirum, pemberi kabar. Jadi meskipun sebenarnya satu ayat ini sudah cukup. Allah khabirum, maha pemberi kabar, itu artinya apa? Artinya kalau kita sendirian di tempat yang manapun Allah akan beri kabar. Bahkan dalam surat Yasin itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma fi yaumil qiyamah. Hadzal yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Jadi Allah menggunakan kata-kata mulut ini karena mulut manusia itu bisa bohong. Kecenderungannya kalau ada nafsu tadi, dia bohong, Pak. Coba kita lihat orang penjual paling sederhana aja. Pak ini manis. Pak ini sekilo. Sekilo timbangannya sekilo, tapi padahal nggak ada sekilo. Wah ini bagus karena sudah ditembel macam-macam. Kalau misalnya ini halal, padahal haram, campur. Makanya pedagang yang jujur itu masuk surga. Sekarang sulit pedagang yang jujur. Termasuk para pegawai dan seterusnya. Ini sah. Padahal bukan uangnya dia. Makanya hati-hati. Banyak tokoh, saya nggak sebutkan namanya lah ya. Ada seorang tokoh yang dapat duit 500 juta, 600 juta. Sah. Padahal ini bukan uang dia. Uang nggak jelas. Akhirnya kena kasus. Untung kena kasus. Itu maksudnya Allah menegur karena orang ini baik, ditegur oleh Allah kena kasus. Kalau nggak kena kasus bahaya malah. Nanti hidupnya akan menderita terus meskipun kaya, akan sakit. Jadi camkan baik-baik khususnya untuk para koruptor ya. Yang mungkin nanti diupload di YouTube. Koruptor, hati-hati. Buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu supaya kita taubat. Koruptor itu nggak enak. Kalau dia punya duit nggak pernah menikmati duitnya. Kenapa? Ketipu. Dunia itu menipu, Pak. Nah itu pentingnya ngaji. Bahkan dia dapat 4 siksaan. Yang pertama dunianya sempit. Ya, dunianya sempit itu bukan berarti nggak punya rumah, nggak punya mobil, punya, malah nggak bisa menikmati. Gimana kalau rumahnya tingkat 4 kayak rumahnya artis itu ya, yang harganya 10 miliar, bayangkan aja. Kolam renang ada, TV-nya sebesar pintu itu, TV sebesar pintu. Siapa yang nonton? Pembantunya. Pembantu yang nonton. Kenapa? Dia kemana? Ya nggak di rumah lah, panas. Bisnis kesana kemari nggak jelas, ke Amerika, ke Philadelphia. Terus saja oleh Allah dikasih istidrak. Jadi muter-muter kayak anak main-main gitu ya. Jadi anak kecil, coba perhatikan ya. Sebenarnya manusia itu kayak anak kecil. Makanya di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan lagun, sesuatu yang memperdayakan. Lihat, anak kecil kita lihat ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita kasih mainan satu, dia akan main-main terus. Kita kasih lagi main lagi, terus main-main.
Kita kasih lagi main-main, terus main. Dia akan minta terus. Seandainya kita turuti, dia akan main-main. Padahal mainannya banyak. Ini bosan ganti lagi, ini bosan ganti lagi. Itu dunia. Makanya kita penting ngaji di sini supaya kita tobat, Pak. Karena banyak sekali orang itu salah. Makanya nanti judulnya bangkrut itu bagus. Ini baru pembukaan aja sudah ngeri gini ya. Ya enak ngeri. Jadi kalau kita minum jamu itu kan pahit. Ya. Umur kita itu harus banyak minum yang pahit-pahit. Kopi pahit. Kalau manis bahaya. Untung dikasih air putih. Harusnya air putih panas ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kan dingin-dingin ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya saya udah pas nih. Kalau saya dikasih yang rasa apel namanya itu? Jus, bukan jus. Kalau jus masih enak. Iya. Itu sekarang itu kan palsu semua. Rasanya nanas tapi padahal itu sirup. Sirup kan nggak bagus. Gulanya gula. Jadi siap-siap mendengar nggak enak karena itu adalah jamu. Jadi ayat pertama ini sudah 2 sebutan bertakwa. Bertakwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ini sebenarnya. Jadi tidak boleh milih dan milah. Aku sholat saja, nggak boleh. Ya sholat, ya tilawah, ya infak, ya dakwah, ya haji kalau punya duit, umrah kalau punya duit, berkorban, dakwah. Saya lihat banyak orang yang masya Allah. Dia dzikir, dia sholat tahajud bagus, tapi nggak pernah dakwah. Di dalam hadis dikatakan riwayat Imam Ahmad, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu berdakwah, ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran dicegah. Kalau bahasa ininya itu kalau ada anak pacaran harus dicegah. Kalau ada koruptor ini paling tidak ngomong. Jangan diam. Diam itu selama-lama iman. Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati wa biqalbihi wa huwa ataful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, jadi mungkaron pakai tanwin itu jenisnya banyak. Kemungkaran kecil sampai besar. Kemungkaran apa saja? Orang itu berjudi, orang itu zina, orang itu minum keras, orang itu pacaran, orang itu kumpul kebo, orang narkoba, koruptor, mendolimi ulama, kemudian pakai undang-undang Belanda, itu kan kemungkaran semua. Fal yughayyir, hendaklah rubahlah dengan tangan atau kekuasaan, jadi diartikan dengan kekuasaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang paling gampang, misalnya ada anak pacaran, diingatkan langsung, lihat di mall, diingatkan langsung. Nah ini butuh nyali, Pak. Saya dulu waktu di Jawa Timur itu saya sebenarnya pakai logika. Kalau saya sendirian pasti akan dilawan. Akhirnya saya bawa angkatan laut, kemudian masyarakat. Jadi tenang-tenang saja. 15 orang, jangankan 15, 3 aja selesai sebenarnya. Kemudian saya ceramah 15 orang ini sudah berangkat. Kemudian ini kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Besok yaumul qiyamah menjadi saksi surat Yasin tadi. Ini bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak melakukan gini, itu nanti kemungkaran di mana-mana, termasuk korupsi. Kalau korupsi bukan bidang kita, saya sampaikan terus-menerus korupsi. Saya ceramah terus-menerus. Setelah itu kemudian kita rahasia. Nah, sekarang nggak ada, malam minggu coba. Ya untungnya ada ini, untungnya ada masa pandemi ini. Tapi pacarannya pindah ke hotel, aduh. Losmen, kalau hotel tuh yang punya duit, yang nggak punya duit, los. Makanya dakwah penting, dakwah itu harus semua, Pak. Jangan nunggu pintar. Kalau nunggu kapan pintar? Oh saya nggak mau dakwah, saya nggak pintar. Lah. Dulu di zaman sahabat, Bilal bin Rabah itu dakwahnya cuma bilang ahad. Ya. Kalau kita bilang akad kan gampang. Karena Bilal bin Rabah nggak ngerti apa akad, taunya akad Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah itu tunggal. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah nggak serupa dengan makhluk apapun. Jadi kalau ada manusia yang menyerupakan Allah dengan manusia, Masya Allah, itu manusia paling buruk di muka bumi. Coba bayangkan ya. Manusia bisa membuat HP, kemudian HP ini disamakan dengan manusia. Apa enggak? Saya mau ngomong ini enggak enak ya. Apa enggak gemes ya. Jadi Allah itu beda dengan seluruh jagat raya. Semua itu ciptaannya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini ciptaan Allah. Atas dasar apa dia menyamakan dia dengan makhluknya, Tuhan dengan makhluknya? Apalagi dikatakan punya ini, punya itu, dan sesuatu. Masya Allah. Ya, kebohongan itu akhirnya terbongkar. Walhasil banyak yang mu'alaf. Allahus samad. Ya Allah, surat Al-Ikhlas ini surat yang Masya Allah, jamaah sekalian. Makanya fadilahnya besar sekali. Memang ini luar biasa surat ini. Ya. Jadi Allah yang memberikan somad. Jadi as-somad itu menjaga seluruh makhluknya, ngasih rezeki, ngasih menjaga dan macam-macam. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya masalah, kita tidur, ya kita nggak mikir, Allah kasih yang namanya solusi-solusi. Ya, sekecil apapun masalah dan sebesar apapun. Ya. Makanya pada ayat yang kedua di sini Allah mengingatkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ya. Pada ayat yang ke-19 surat Al-Hasr tadi. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya. Kalau kita melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka. Coba bayangkan, tadi Allahus samad. Allah yang menjaga manusia, makhluknya, ngasih rezeki, ngasih seluruh yang dibutuhkan, bahkan ngasih masalah, bahkan ngasih solusi. Jadi kita punya masalah, Allah sudah siapkan solusi, gitu loh Pak. Jadi oleh karena itu kita dilarang melupakan Allah. Seperti anak kecil tadi, kalau anak kecil melupakan orang tua akan biarkan, itu bahaya banget itu. Makanya Allah ngasih didikan. Meskipun kita melupakan, kadang-kadang Allah masih ngasih didikan dan sosial, kasih musibah. Ya, pandemi ini hakikatnya hadiah dari Allah. Jadi bukan sesuatu yang jelek, baik. Ulaika humul fasiqun. Kalau orang melupakan Allah, maka dia adalah orang-orang fasik. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Dan tidak akan pernah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itu mereka orang yang beruntung. Jadi tidak akan pernah sama orang baik, orang buruk. Tidak akan pernah sama Pak ya. Orang yang pagi-pagi benar bangun subuh, bahkan tahajud, bahkan sholat fajar. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, itu lebih baik dari dunia seisinya. Kita melakukan mungkin 5 menit ya, dan sudah selesai ya kan. Tapi pahalanya itu Masya Allah. Nanti besok di yaumul qiyamah itu kita akan puas Pak. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan kebajikan, padahal itu sederhana, paling 5 menit. Mereka itu kongkong saya tadi dari rumah itu melihat jam segitu banyak orang yang ini ya. Beberapa orang itu satu kelompok itu kuat banget ya, ngerumpi gitu ya. Di warung ngobrol, ya Allah. Itulah, dia tidak sadar kalau dia itu oleh nafsu dan setan. Sudah ada nafsu, inna nafsala amratum bisu tadi, maka setan membisikkan. Jadi nafsunya, wah kita ngobrol aja, mumpung malam minggu ya. Jadi jam 12 sampai jam segini, kuat Pak. Nah, nafsu kuat. Makanya nafsu ini kadang kalau diarahkan jadi benar bisa. Nafsu ini kalau diarahkan buruk bisa kuat, nafsu diarahkan baik juga kuat. Tergantung bagaimana menerapi. Nafsu itu seperti banteng Pak ya, banteng liar ya. Banteng liar ini kalau dibiarkan ada akan liar. Tapi kalau banteng itu diarahkan, kemudian di treatment, kemudian dia dikasih kebaikan, kemudian dia diajari baik, maka dia akan menjadi baik. Digunakan untuk membaca, digunakan untuk mengangkut barang, digunakan untuk macam-macam kebaikan bisa. Itulah nafsu. Jadi silakan nanti nafsu itu dikendalikan, karena nafsu itu sudah tertanam dalam diri kita.
Bagaimana kita mengendalikan? Ya contoh seperti sekarang ini ya. Kalau kita nuruti nafsu dunia, ya kita ngantuk pasti. Jadi makanya nanti kalau ngantuk itu hal yang wajar. Ya. Nah supaya nafsu benar maka silakan sampingnya itu mukul ini. Nanti kalau marah ini agak rawan ini jam-jam ngantuk ini ya, jam-jam ngantuk. Tapi ini nggak ada, nggak ada temannya nih. Pukul sendiri aja. Kalau ngantuk ini biasanya dulu saya kalau ngaji ngantuk itu sini saya pejit. Saya kalau dulu ngaji itu 2 jam Pak, nggak cuma 1 jam, kadang 2 jam. Lama Pak. Ini saya pijeti sendiri atau saya pukul sendiri. Ya. Baik itu baru pembukaan. Nanti ada dialog ya. Saya singkat aja ya. Nanti ada kira-kira 15 menit lagi kita buka dialog ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin ya. Junjungan kita yang harus kita baca Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, kita ikuti, kita teladani. Yang ketiga, tema dalam kesempatan kali ini adalah bangkrut ya. Saudara sekalian, ini penting sekali untuk kita pelajari karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut ya. Nah, kalau mendengar kata-kata bangkrut itu kira-kira apa Pak yang terdengar dalam benak kita Pak? Satu saja, siapa silakan. Kenapa? Usahanya yang jatuh bagus. Silakan Pak lagi. Boleh apapun boleh ngomong. Bangkrut yang pertama usahanya jatuh ya. Oke, usahanya jatuh sehingga bangkrut. Terus rugi ya betul. Tadi jatuh sekarang rugi. Jadi usahanya rugi gitu. Nah, jadi kalau kita mendengar kata-kata bangkrut pasti rugi berarti enggak ya. Terus apalah misalnya masa gini yang mana? Rugi. Tambahi apa gitu loh. Apa? Rugi tidak beruntung. Apa kira-kira? Rugi tidak beruntung ya atau sedih gitu. Sedih rugi. Pak Arya mungkin ada tambahan? Kehilangan ya. Rugi atau gimana? Terus satu lagi terakhir. Kenapa? Tidak dapat apa-apa loh, bagus lagi kan. Jadi tadi jatuh, rugi, tidak beruntung atau ini tidak dapat apa-apa ya. Tidak ada, tambah lagi lah, tanggung, kurang 2 lagi. Apa yang kita omongkan ketika mendengar kata-kata bangkrut? Karena tema kita. Sia-sia. Oke, sia-sia tidak dapat. Sebenarnya banyak kata-kata, tapi intinya sama sebenarnya. Kata-katanya banyak. Silakan terakhir. Bangkrut itu ya kita merugi sekali dalam hal apapun. Oke, jadi bagus. Bangkrut itu rugi sekali. Nah, bagus. Ya, ada tambahan sekali. Jadi ditegaskan. Rugi ya. Ini sebenarnya begitu ya, rugi sekali. Nah, rugi sekali. Betul, ini saya pengen pertegas. Ya Allah, saya baca ini sedih sekali ya, sedih sekali. Jadi bangkrut itu adalah rugi, tidak laba, jatuh, bangkrut atau tidak beruntung, rugi sekali. Nah itulah, pokoknya sama ya, intinya begitu ya. Jadi kalau rugi sekali takkid di dalam bahasa Arab juga ada takkid, ya, penegasan rugi sekali, tidak beruntung dan seterusnya. Itu namanya bangkrut ya. Nah, saudaraku sekalian, ini pernah ditanya atau Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya di salah satu hadis ya, kalau nggak salah riwayat Imam Muslim ya. Rasulullah bertanya, biasanya Rasulullah itu kalau ngaji itu namanya halqah, keliling, melingkar. Halqah itu keliling. Kemudian Rasulullah bertanya, atadru mal muflis? Ya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Ya. Nah, persis yang bapak-bapak bilang tadi itu jawabannya para sahabat. Kemudian qalu fina al-muflis man la dirhama wala mata'ah. Persis. Kalau sahabat tadi lebih panjang lagi ya.
Ya Rasulullah, menurut kami, kata sahabat, yang dimaksud bangkrut itu adalah siapapun la dirhaman, yang tidak memiliki dirham, wala mataan, dan tidak memiliki benda. Mata itu sesuatu yang menyenangkan tapi sifatnya terbatas. Itu namanya mata. Dunia ini mata, perempuan mata, kendaraan itu mata. Makanya Allah sampaikan dalam banyak ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali mataul ghurur, mata. Kesenangan yang menipu. Jadi wanita kesenangan menipu, kendaraan rumah mewah. Yang dimaksud menipu itu cepat bosan, cepat begitu gitu. Itu namanya mata. Maka sahabat menyampaikan bahwa yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, tidak punya sesuatu yang menyenangkan, tidak punya rumah, tidak punya ini macam-macam, ya itu mata. Maka Rasul menyampaikan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflis, orang yang bangkrut adalah min ummati, dari kalangan umatku. Coba bayangkan. Dan ini banyak, Pak. Dari dulu lebih-lebih zaman akhir ini banyak, tapi mereka nggak sadar. Pertama apa? Pertama, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa zakati. Yakni orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah ketika mereka datang di hari kiamat dengan pahala sholat. Coba bayangkan, ini sholat, apalagi nggak sholat, Pak. Sholat aja bisa bangkrut. Sholat wajib, sholat sunnah sampai mohon maaf ininya hitam. Dan zakat. Zakat ini bisa yang wajib, bisa yang sodako, karena di sini kata-kata ini ya, zakat itu bisa simple aja ya. Bisa sesuatu yang berkaitan dengan harta. Dia suka ini, suka gambar zakat, ini besar pahala. Akan tetapi besok di yaumul kiamat dia juga wasatama, dan kemudian mencaci maki. Nah ini baru kita bahas nanti, ada 4 ya. Jadi dia besok di yaumul kiamat itu datang ya. Jadi di yaumul kiamat itu ada namanya yaumun nusur, yaumul ba'ats, yaumul hisab ya. Jadi yaumun nusur hari kembali, yaumul ba'ats hari berbangkit. Jadi saya singkat aja ya. Jadi nggak terasa cepet ya. Ketika kita meninggal dunia, Pak, masuk ke kuburan, nanti Allah ya kasih yang namanya dari siksa dunia, siksa kubur itu berbentuk mimpi gitu ya. Kalau dia baik, dia bermimpi baik. Kalau buruk, bermimpi buruk, dan seterusnya. Begitu dia dibangkitkan itu dia kayak ngucap, kalau bahasa Jawa itu ngucap-ngucap. Sekarang hari kiamat. Jadi padahal dia dikubur sudah beribu-ribu tahun. Kayak Rasulullah sudah 400 sekian tahun. Kan hijriah ya. Begitu bangun sudah kiamat. Maka pada saat itu itulah yaumul ba'ats. Ya, yaumul ba'ats itu kemudian ada awan ini menurunkan satu tetes air itu satu nyawa. Semua tertulis namanya. Jadi ada namanya Abdullah, namanya Imam, dan satu tetes air dari langit tadi itu netes ke bumi, kemudian bangkit satu orang berdasarkan nama. Subhanallah, idza arada syai'an ayakula lakun fayakun. Dalam surat Yasin, Masya Allah. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang sifatnya mustahil. Satu tetes menjadi manusia bangkit sesuai dengan nama, sesuai dengan catatan amalnya, semua tidak pernah salah. Apalagi malaikat sudah ada, catatan sudah ada, bayangkan. Kemudian yaumul ba'ats bangkit. Kemudian ada yaumul hisab, nah hari perhitungan. Ya. Maka di situ orang-orang yang dunianya banyak, yang sering saya sampaikan, hati-hati dengan dunia. Karena dunia itu menipu. Ketika orang bermewah-mewah, contoh begini, ada satu A dan B. Ini pahalanya sama, ibadahnya sama-sama baik, pokoknya amalannya baik lah, keren-keren. Tapi dunianya beda. Yang A ini kekayaannya 1 miliar, yang B ini 1,5 miliar. Maka yang 1 miliar ini hisabnya agak lama, Pak. Karena 1 miliar. Kalau 1,5 miliar dia lebih cepat. Kenapa? Karena dia itu di dunia banyak. Ya, di dunia banyak kenikmatan. Jadi keadilan Allah itu begitu. Jadi ketika dia di dunia dapat kemegahan, kenikmatan, ya keadilan Allah, maka dia akan dihisab lama. Makanya hisab itu kan matematika artinya, dihitung. Persis para penceramah memberikan contoh begini. Ketika kita masuk hypermarket atau supermarket, ketika kita belanja 1 juta, maka ngeceknya kan lama sekali. Apalagi 1 juta itu barangnya banyak banget. Itu.
Nah, beda dengan 100.000, cepet 100.000 atau apalagi cuman beli odol saja. Cepet. Itu kira-kira begitu ya. Ini berkaitan dengan hisab di padang mahsyar. Jadi orang yang saya sebenarnya nangis, sedih sebenarnya sama orang kaya itu sedih. Kenapa? Dia apalagi nggak punya ilmu ya. Orang kaya nggak punya. Orang kaya punya ilmu agama sih mending. Bisa dia berbuat banyak, buat pesantren, buat ini. Tapi kalau orang kaya nggak punya ilmu, nah, makanya pentingnya mencari ilmu agama di sini, Pak. Ya, saya kasihan. Saya nggak pernah terbersit iri, itu nggak pernah. Justru saya kasihan. Saya kalau melihat pejabat-pejabat itu, ya, pejabat yang koruptor sampai sekian miliar, sampai korupsi, ya Allah kasihan saya. Yang dimakan udah keluar besok paginya, hisabnya lama. Makan sekali makan 500.000, lama sekali. Satu makan, Pak. Nah, saya cerita ini kan saya ngalami soalnya. Saya pernah minum teh itu. Satu minum ya ini saya dibayarin. Ya kalau suruh bayar ya nggak mau lah saya. Saya dibayar ya Pak. Sekali teh biasa 40.000. Ya tahu sendiri lah. Makanannya itu 100.000. Satu ini. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding. Bahkan saya breakfast free. Tapi kalau makan ini ada yang 300.000. Tapi memang itu kalau saya bicara tentang orang-orang super kaya, wah itu nanti saya kasihan aja, kasihan sekali, sangat kasihan. Yang lain masuk neraka, kemudian masuk surga, yang lain masuk surga, ini lama di padang mahsyar. Ya hartanya banyak dihisab ini, dihisab ini, wah. Jadi siapapun orang, entah baik entah buruk, kalau dia hartanya banyak, hisabnya lama, sesuai dengan tingkatan-tingkatan masing-masing. Itu tidak peduli, entah orang kafir, entah ini, sesuai tingkatan-tingkatan. Nah, kemudian dia masuk surga dan neraka itu tergantung amalnya. Nah itu baru ya, itu ya masalahnya. Nah kemudian orang yang bangkrut itu di dalam hadis ini dijelaskan bahwa dia itu memang nanti akan dibalas Pak, pahala sholat, pahala zakat, tapi kemudian singkat kata keburukan-keburukan yang saya bacakan dalam surat Yasin ayat 65 itu semua akan di ini juga gitu loh. Ini bahayanya kalau kita nggak ngerti ilmu begitu ya. Nah al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka ketika kita yang disebutkan dalam hadis pertama itu satama, itu mencaci maki, hati-hati. Nanti kita kupas pelan, saya singkat, kita buka dialog ya. Pertama mencaci maki, yang kedua adalah qadhafa, menuduh. Dan menuduh ini kalau tingkatannya ada 3 ya. Jadi bisa ghibah, namimah, adu domba, kemudian fitnah, memfitnah. Ya, kalau hibah itu menceritakan keburukan yang memang dia buruk. Ya, misalnya dia mencuri, ya diceritakan mencuri. Kecuali kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Misalnya ada koruptor, tadi saya ceritakan koruptor itu nggak saya sebutkan namanya. Saya ini penguasa, ya, saya sebut umum aja. Itu supaya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini banyak orang yang tidak paham seperti ini. Ya, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar menyampaikan keburukan penguasa, keburukan kedoliman pejabat itu harus. Karena kalau nggak gitu umat nggak ngerti. Tapi kalau individu, nah itu baru lain masalah. Ya. Jadi ghibah itu menceritakan keburukan orang. Ini surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya, seterusnya. Jadi itu kalau kita misalnya Pak Arya kemarin saya lihat kalau di Surabaya itu di mana Pak? Gang Doli. Ya. Mohon maaf ya. Kalau di Jakarta di mana ya? Di Jakarta di Jalan Jaksa ya. Oh enggak, Jalan Jaksa itu masih umum ya. Kalau di Surabaya Gang Doli itu pasti tahu semua. Gang Doli. Kalau dulu saya sering lewat, memang jalur saya lewat situ mau ngajar itu. Lah itu kan umum tapi wah, muter. Misalnya Pak Arya kemarin saya lihat di Gang Doli, padahal kebetulan banyak kempes misalnya. Wah, sudah. Itu sudah kena dosa. Gitu saja sudah kena dosa. Dan ini paling banyak. Kalau ditransfer ke zaman sekarang itu tangan. Mulutmu harimau, jarimu harimau. Ya, jadi misalnya kita ngatain, jadi ini cara bedakannya gini loh Pak. Kalau kita dihina orang, sabar aja, jangan dibalas dengan hina. Kalau pribadi kita ya, kalau dihina kamu ini sabar tuh pahalanya besar Pak.
Dan saya melatih diri saya itu bertahun-tahun. Ya memang saya manusia biasa ya. Ketika saya difitnah itu, aduh panas. Begitu saya baca ayat ini, hadis ini. Nah kalau agama kita dihina Pak, itu baru lain. Kita marah nih. Paham ya di sini ya? Kalau kita dihina, kita dikatakan ini, kita dikatakan itu, kita dikatakan difitnah, dinamimah, dihibah. Sebab nanti kita akan besok di yaumul kiamah akan dibuka itu semua. Dan nggak akan lupa. Mungkin orang lupa ya. Orang habis hibah, harus marah itu lupa. Makanya saya ingat, tapi saya ikhlaskan. Ya namanya hidup ya. Saya digibahi, saya tahu orang. Tapi saya doa ya Allah. Kalau kita bisa mendoakan orang yang menggibahi kita, memfitnah kita, itu biar Allah yang hitung aja. Manusia itu lemah. Allahus Samad. Manusia itu lemah sekali. Ya. Jadi satama, mencaci maki, apalagi di zaman sekarang kita keluar misalnya langsung dikatai semut. Ya semut sih mending ya. Apa kira? Saya mau ngomong nggak enak. Kucing. Loh berarti lu bilang gua kucing, berarti lu kucing. Kan gitu kan? Itu jangan dipikir nggak ada dampaknya. Wah itu masalah itu. Atau misalnya ini mohon maaf pelawak. Ini saya ingatkan untung pelawak baik pelawak internasional, pelawak lokal, pelawak nasional yang itu guyon. Lu ngapain? Jalan kayak apa? Dia menghina gemuk. Kalau lu makan terus gemuk lah. Mungkin guyon tapi nggak boleh, dosa besar menghina fisik. Fisik itu ciptaan Allah. Ada orang mohon maaf pincang, jalannya nggak rata ya. Saya lihat ada seorang kiai, nggak perlu saya sebutkan namanya. Ini contoh saja. Betapa hati-hati. Jadi kiai, ulama, habib itu cuma di dunia Pak, perbuatannya sama. Itu besok dia yaumul kiamah mengerikan. Meremehkan ini loh, mulut ini loh Pak. Dan itu saya lihat sendiri, Masya Allah. Lu kucing. Maksudnya guyon orang dibilang kucing. Guyon Pak, ini dosa Pak. Lu bangkrut. Dan seterusnya, panjang ya, kalau saya cerita panjang ya. Apa dosanya buktinya? Saya sebutkan Pak. Nanti kita akan ngeri Pak. Ibnu Sirin, ini saya sebutkan satu saja ya, karena waktunya nggak cukup ini ya. Ibnu Sirin itu ulama di zaman ya pembesarnya tabiin ya. Jadi tabiin itu sahabat. Jadi Ibnu Sirin itu ulama besar, ulama hadis, ulama yang soleh luar biasa. Bahkan saudaranya itu juga perempuan itu juga top, hebat ulama juga. Yang namanya manusia, ini mungkin pelajaran untuk kita semua. Beliau seorang pedagang minyak wangi, ya, kaya raya. Salah satu kelebihan beliau, padahal beliau itu ahli hadis terkenal sekali. Kalau saya bilang ahli hadis berarti memang hebat. Dan ulama top, ya tabiin top sebelum Abu Hanifah. Ya. Maka Ibnu Sirin itu guyon. Coba bayangkan guyon. Ya dia apa namanya? Ya namanya manusia dan merupakan pelajaran bagi kita. Dia bilang begini. Bangkrut. Gimana? Masya Allah. Cuman begitu saja Pak. Dia nggak sengaja Pak. Oleh Allah dibangkrutkan sebelum meninggal itu dia bangkrut. Usahanya minyak wangi itu benar-benar bangkrut. Setelah itu meninggal dunia. Kemudian sampai kisah ini terkenal sekali Pak. Hati-hati. Makanya kita jaga mulut ini hati-hati. Pak saya guyon nggak? Iya guyon dalam Islam itu diajarkan Rasulullah itu. Pertama jangan mencela guyonnya. Yang kedua harus benar, nggak boleh bohong. Ini para kiai, para penceramah di zaman kita dulu. Itu guyon tapi bohong, nggak boleh itu. Guyon itu ya guyon tapi nggak boleh mencela, nggak boleh meremehkan, merendahkan, nggak boleh bohong. Jadi para penceramah itu penyakitnya penceramah itu apa? Ya dulu ya di kampung-kampung. Ya mungkin sekarang juga ada Jakarta ya, banyak ya. Bohong. Nggak benar maksudnya, itu nggak boleh, dosa dia. Loh, begitu kan? Dia bercerita supaya ditertawain, supaya orang tertawa, tapi bohong, nggak boleh.
Sampai-sampai ulama itu mengatakan tentang Ibnu Sirin ini bagaimana. Jadi orang itu kalau dekat dengan Allah dosanya sedikit Pak, itu di-cash di dunia. Jadi kalau saya cerita tentang ulama-ulama dulu itu banyak sekali. Abu Khilabah, ulama besar, muridnya Abu Hurairah, Masya Allah. Ya Allah, itu mungkin karena dosanya sedikit sekali ya. Itu diuji, kalau ini diuji, ini bukan, kalau Abu Khilabah ini top ya. Jadi ulama super top, muridnya Abu Hurairah, Masya Allah. Itu tangannya itu buntung, dua-duanya buntung, kakinya pincang, matanya buta, jadi buta, buntung gini, kakinya pincang. Dan itu tidak lepas berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala, terus nggak ada sakit itu. Dan tinggalnya di tenda Pak, di pinggiran kota. Padang pasir tenda Pak. Kalau rumahnya Pak Arya mending. Tingkat berapa Pak? Tingkat 3. Coba lihat ulama sekarang ada. Ulama sekarang coba. Kiai-kiai sekarang rumahnya. Bukan tidak boleh, boleh tapi kering. Makanya kita kembali. Panjang. Itu ya, itu lesan. Saya singkat. Yang kedua adalah mulut. Ya, kalau lesan tadi kan berkaitan dengan marah, caci maki, fitnah, ghibah, namimah, adu domba. Adu domba ini sebenarnya ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu? Nggak ada. Aduh, nggak ada. Kalau ada keren, karena yang adu domba jadi ibu. Mohon maaf ya. Ya ibu-ibu di sayur-sayur sebenarnya top ini ibu-ibu ini. Kapan-kapan khusus diundang ya ibu-ibu. Sampaikan lagi. Khusus untuk masalah mulut karena ya mohon maaf, ini memang penyakitnya ibu-ibu itu begitu. Kalau kita mungkin di kantor ya, kalau kita sekarang sosmed. Baik, saya singkat. Yang kedua, ini tadi pertama lisan itu ada 3 ya, bahkan ada 4 ya. Tolong dicamkan baik-baik nanti kalau bisa di setel berkali-kali ya. Jadi penyakitnya karena ini buat bangkrut itu nggak untung kita sholat nanti habis. Kita zakat habis, amalan sedekah habis, kemudian berbuat baik habis, karena nanti akan dihisab betul-betul hisab. Jadi yang pertama marah-marah mencaci maki. Jadi marah yang salah itu kalau kita itu dihina diri kita sendiri kemudian kita marah itu lebih baik kita diam. Kalau agama kita dihina baru kita marah. Kalau agama ya, kalau diri kita dihina sabar. Apalagi kita cari gara-gara, cari masalah. Nah itu parah lagi. Yang kedua adalah kemudian ghibah, membicarakan keburukan orang. Ya, kalau penguasa boleh dengan cara tidak perlu disebutkan namanya. Kalau toh disebutkan namanya, itu tujuannya untuk mendidik umat. Ya, mendidik umat. Ya, kalau nggak disebutkan nanti bahaya, karena memang boleh dan ini boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah namimah, adu domba. Yang keempat adalah fitnah. Fitnah itu berbuat dusta. Wah, masya Allah. Kemudian yang kedua adalah mulut. Kalau tadi lesan ya, kalau ini mulut. Mulut di sini adalah makan barang haram. Wah ini banyak Pak. Barang haram itu ada 2. Pertama zatnya itu sesuatu yang diharamkan ini. Makanya mumpung saya ingat di sini, Pak tolong jangan minum kopi luwak. Paham? Kalau meskipun MUI bilang halal haram, pendapat saya haram. Kenapa? Itu Dan saya tahu, saya pelajari itu mulai tahun 2000. Singkatnya begitu, saya singkat begini Pak, supaya ngerti lebih fikihnya karena waktunya nggak cukup ya. Jadi itu ditemukan oleh Belanda. Belanda itu dulu kan membuat kopi ya, perkebunan PTP gitu ya, cengkeh kopi dan seterusnya. Nah kemudian ketika kopi ini sebelum diolah, ada iseng Belanda itu iseng-iseng melihat itu loh, ini nya dicoba, itu dikumpulkan, nya luwak itu loh. Kemudian ternyata enak. Nah orang-orang mohon maaf, saya berbeda pendapat. Ya ini pentingnya ilmu ya. Mereka mengatakan ini tidak masuk ke dalam zatnya enzim luwak, tidak masuk ke dalam kopi luwaknya, kopinya tadi, sehingga dikiaskan dengan najis mughaladhah, najis anjing. Ini salah Pak. Kenapa salah? Najis mughaladhah itu yang anjing tadi itu kan cuman gini, dan itu dibasuh 7 kali, salah satunya adalah tanah. Sedangkan biji kopi tadi itu yang membuat enak itu gara-gara masuk enzim Pak. Gitu loh. Kalau nggak masuk ke dalam bijinya kopi, tentu rasanya sama. Apa bedanya kopi biasa dengan kopi luwak? Karena enak, karena sudah enzim tadi
Ya, enzim tadi luar biasa, itu menjadi enak. Yang saya khawatirkan kalau ini nanti difatwai halal, namanya juga manusia bisa salah meskipun MUI ya. Ya saya juga mengikuti MUI dalam hal ini saya tidak setuju dan saya sampaikan ini haram. Karena hisabnya besok di yaumul kiamah itu nafsi-nafsi. Yang saya khawatirkan ya, yang saya khawatirkan nanti bukan ada aja kopi luwak, kopi lunamaya. Bayangkan. Ya kan? Kopi apa lagi, Pak? Krisdayanti. Ya karena enak, Pak. Manusia kan sekarang sukanya enak. Dulu ulama dulu itu minum yang boleh-boleh saja itu waspada. Kalau subhat, kalau bicara fikih ini namanya subhat. Udah nggak dipikir, dijauhi subhat. Yang halal-halal saja. Tadi makan yang mewah-mewah, bukan mereka menjauhi. Menjauhi itu sesekali aja. Nggak tiap hari. Ulama-ulama dulu itu beda Pak dengan ulama sekarang. Ulama sekarang menggampangkan. Boleh-boleh, Masya Allah. Hati-hati, ini yaumul kiamah ya. Dekat-dekat dengan kiamat. Coba nanti pikirkan, karena ini waktunya singkat. Tolong di rumah pikirkan pakai logika. Kita diajari oleh Allah pakai logika. Kenapa saya mengatakan kopi luwak itu haram? Ini Justru bedanya enaknya dan tidak itu ketika kemasukan enzim tadi yang memang tidak bisa melumatkan. Enzim di dalam perut seluruh manusia atau hewan itu kan fungsinya menghancurkan makanan-makanan yang ada. Kalau dia benda keras itu sulit. Beda dengan kelereng. Kalau kelereng ini zat padat yang nggak bisa disentuh. Kalau cuman kopi, biji kopi itu mudah dan masuk ke dalam. Cuman nggak bisa teridentifikasi gitu loh Pak. Nanti silahkan pikir sendirilah. Karena ini kaitannya dengan halal haram Pak. Kalau ulama dulu ini misalnya taruhlah ini subhat, dan subhat memang ada yang pendapat ini boleh dan tidak. Kalau saya pribadi alhamdulillah dari dulu tidak pernah ditawari, nggak mau. Meskipun enak, meskipun ini kaitannya dengan besok yaumul kiamah. Ya. Silakan gunakan ini. Jangan ikut-ikutan orang kebanyakan sekarang, bahaya sekali. Kan enak, aduh, apa nggak ada yang selain kopi luwak? Buat sendiri aja kopi apalah misalnya. Kopi jagung atau apalah misalnya. Ya. Kemudian makanan, ya hati-hati dengan makanan. Pokoknya pelajari teruslah. Jadi makanan dan sosnya ya. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang haram. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ya, singkatnya begini ya. Banyak sekarang orang itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah engkau makan harta di antara kalian itu dengan cara batil. Nah, itu apa? Dengan cara mengajukan, kalau ini zaman dahulu kala di zaman Nabi Musa, zaman Bani Israil itu banyak dan sekarang menimpa umat Islam ya. Apa itu? Dia itu pengen menguasai harta tetapi membuat fitnah. Nah, ini biasanya di pengadilan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kenapa orang-orang pengacara sekarang? Tidak semua ya, tapi kebanyakan pengacara hidupnya nggak berkah dengan cara batil, Pak. Singkat kata begini, ketika ada masalah, maka masing-masing hakim mendudukkan dua yang berkara, maksudnya pengacaranya, pengacara A dan pengacara B. Kalau pengacara A ini bayarnya banyak, pengacara B separuhnya, maka rundingan berapa tahun? Maka semuanya ini dosanya ini. Harta yang mereka makan, betapapun mereka nggak akan. Makanya hakim itu masya Allah. Hai para hakim, para pengacara, hati-hati, dunia sebentar. Dunia sebentar. Sudahlah, demi Allah kalian tidak akan pernah bahagia. Wahai para koruptor, wahai para pejabat negara, wahai para pengkhianat bangsa yang mengkorupsi harta rakyat, demi Allah kalian tidak akan pernah bahagia. Meskipun harta kalian 10 triliun sekalipun. Samanan qalilan. Baik, itu Pak ya. Kita buka dialog supaya lebih ini. Silakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang bangkrut ya, yang saya pahami dari kisah itu. Jadi orang itu punya amalan banyak, tapi ternyata banyak hal juga yang akhirnya mengurangi amalan-amalan orang tersebut.
dengan hadirkan lisan, makanan dan tindakan. Nah, misalnya kita menyadari, aku menyadari bahwa saya baik sekali sama dari penjelasan. Lalu istighfar obat, kalau menyadari kesalahan itu, apakah itu bisa mengembalikan dalam arti kebangkitan yang tadi saya jelaskan, dan ya ini hak Allah, apakah itu akan jadi bahan yang akan dihisab di dalam akhirat? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, dan memang harus seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita sudah melakukan seperti itu, dan siapa sih yang tidak pernah salah kan ya? Al-insanu ma khalal khata' wa nisyan. Tapi bagaimana cara taubat kita supaya kita tidak menjadi bangkrut? Yang pertama saya tegaskan lagi adalah bangkrut itu adalah orang yang besok, jadi Rasulullah menyampaikan al-muflis min ummati ya'ti biyaumil qiyamah bi sholati wa zakati. Kemudian umatku yang besok yaumil qiyamah datang dengan pahala sholat, pahala zakat tentu banyak. Kemudian dia juga memfitnah, menggibah, kemudian makan harta yang haram, mendolimi orang lain, pembunuh ya. Yang tiga saya belum cerita yang membunuh ya. Nanti kita kumpulkan ya. Membunuh, berbuat kedoliman, berbuat fasik dan seterusnya. Maka ditimbang di situ, maka dia menjadi bangkrut, bahkan minus. Kalau misalnya diambil mana? Habis. Kalau sudah habis bagaimana? Jadi keburukannya itu memakan kebaikannya, karena semua nanti akan dihisab, ya. Maka Allah memerintahkan malaikat ambil, kalau sudah habis amalannya, maka keburukan yang difitnah tadi ditimpakan ke sini. Jadi misalnya ini hamba yang soleh tadi, ketika semua diadili, kemudian kebaikannya diberikan karena dia fitnah, ghibah, namimah, kemudian makan harta yang tidak benar, kemudian dia membunuh dan seterusnya, habis. Maka tapi di sini masih ada. Maka keburukan ini diberikan ke sini. Jadi bangkrutnya itu benar-benar bangkrut tadi ya. Jadi benar-benar bangkrut. Ya. Kalau tadi kan ada rugi, benar-benar rugi. Kalau rugi saja mungkin nggak dapat apa-apa. Ini benar-benar rugi. Jadi dia ini benar-benar bangkrut dan harus masuk neraka. Padahal dia rajin sholat, dia rajin ibadah, rajin infak, rajin berbuat baik, rajin macam-macam. Dia itu bangkrut gara-gara ini tadi. Nah, supaya kita tidak begitu bagaimana? Ini pentingnya ilmu. Nah, sebelum saya jawab, mohon maaf, sekali lagi saya menyarankan siapapun lah mencari ilmu agama itu tiap hari. Dengan banyak cara. Kalau mungkin pengajian ini, ya bisa lah ya pengajian ini. Tapi kalau untuk diri kita di rumah, kita harus tiap hari. Kenapa ilmu mencari tiap hari? Ya, kalau kita makan saja tiap hari itu 3 kali. Padahal makan cuma menguatkan fisik. Apalagi kalau kita seumur-umur kita itu makannya cuman ya begitu-begitu ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Maka ilmu agama justru harus lebih banyak daripada makanan. Karena ilmu agama kalau kita punya, kita akan tahu, oh ini begini cara tobatnya, itu begini, cara beramal itu begini, cara. Jadi mohon maaf, masya Allah. Contoh yang paling gampang begini, ada kalimat, ya kalimat itu dibaca 4 kali itu sama dengan dzikir 2 jam. Nah, namanya dzikir mutlak. Ada Sayyidul Istighfar, nah, dibaca 3 kali, masya Allah pahalanya banyak. Contoh begini, ini contoh saya praktekkan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang ini. Subhanallahil azim adada ma makhluqati wa ridha nafsi wa sinata arsi wa mitata kalimati. Itu sekitar 7 detik. Ya 7 detik ini dibaca 5 kali. Zikirnya itu sama dengan 2 jam. Ada lagi 2 kalimat, coba. Subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah. 5 detik subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah. 5 detik pahalanya berat. Pahalanya itu masya Allah. Ilmu. Nah sekarang bagaimana cara supaya kita tidak bangkrut? Pertama, tobatnya masing-masing itu beda-beda Pak. Kalau tobatnya dosa-dosa kecil itu dengan istighfar. Kalau bisa istighfar setiap hari, setiap detik ya. Kalau istighfar bosan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya nyelengi itu tadi. Nanti kalau kita diambil terus biar tabungan kita banyak. Yang kedua, tobatnya menyakiti. Nah ini masing-masing beda. Kalau kita tobatnya menyakiti seseorang dan kita tahu, kita minta maaf. Sampai dia benar-benar dimaafkan. Kalau nggak sampai nanti kita kena dosa. Gimana kalau udah meninggal dunia? Nah ini kan mungkin pertanyaan yang belum kepikiran. Kita menyakiti orang itu udah meninggal dunia. Bagaimana caranya?
kita kalau disakiti orang doakan dia. Nah itu. Makanya tadi saya ajarkan kalau kita disakiti maafkan dia dan doakan. Itu amalannya para wali. Waliullah, bukan wali-wali yang itu dongeng-dongeng itu nih. Nanti ada wali yang benar, ada wali ini. Waliullah itu ada di dalam aulia. Ya, jadi kalau kita menyakiti orang yang masih hidup, kita minta maaf sampai benar-benar dimaafkan. Tobatnya begitu. Kalau kita korupsi, harta harus kembalikan. Makanya nggak cukup dengan di penjara, nggak cukup harta harus dikembalikan. Penjara itu manusia, nanti akhirat beda lagi. Kalau kita memfitnah orang, mencaci maki orang, kita sampai minta maaf, harus ketemu. Itu memang harus begitu. Nah, ini untuk dikonversikan dengan lain-lain ya, misalnya kayak hutang harus dilunasi ya. Gimana kalau orang meninggal? Nah itu caranya begitu. Jadi kalau kita dihutangi atau kita menghutangi orang, ikhlaskan. Itu nanti akan mengkonversi ketika kita punya hutang orang yang sudah meninggal dunia. Itu sama. Jadi kalau kita misalnya menyakiti orang dan orang sudah meninggal dunia, maka cara menebusnya itu kalau kita disakiti, ya namanya manusia itu sakit, saling menyakiti dan disakiti. Makanya itu hikmahnya apa? Supaya kita itu bisa menebusnya. Cara menebusnya ketika kita menyakiti adalah mengikhlaskan ketika kita disakiti. Paham ya? Jadi karena nanti semua, contoh begini, ada ulama dulu begini ya. Ada orang mencaci maki si A. Memang si A ini jahat banget ya. Kemudian ada ulama lain begini, loh kenapa kamu mencaci maki dia? Loh dia kan jahat. Iya, tapi besok dia yaumul kiamah itu nanti akan dibuka. Orang yang jahat ini memang dia jahat. Jahat oleh Allah akan dihisab dengan kejahatannya. Tapi kan bukankah dia juga dijahati orang? Difitnahi orang, digibahi orang. Ini oknum ya. Saya tegaskan lagi beda dengan kalau kita amar ma'ruf nahi munkar. Saya menjelaskan penguasa sekarang dolim. Nah itu beda lagi. Supaya rakyat jelas. Dia melakukan begini ya. Kalau perlu disebutkan karena orang sudah pada tahu. Nah itu nggak apa-apa kalau itu. Itu menjelaskan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Beda lagi itu. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi caranya adalah kalau harta dikorupsi mengembalikan. Kalau kita menyakiti orang itu harus minta maaf. Kalau misalnya kita menggibahi orang itu harus minta maaf ke orangnya. Kalau orangnya sudah meninggal dunia maka ikhlaskanlah kalau kita digibahi, difitnahi dan seterusnya. Untuk menebus segala kesalahan yang ada. Ya. Bahkan saya sarankan itu tadi pahala yang kita yang kita tidak melakukan cukup sabar itu besar itu ya marah tadi. Usahakan ingat begini. Jadi ada pahala yang sangat besar adalah menahan marah. Ketika kita dicaci maki, ketika kita difitnah dan itu akan bela besok yaumul kiamah. Dan di ulama salaf mengatakan betapa banyak aku menjumpai ketika aku menahan marah ketika dihina. Kemudian Allah memberikan padaku itu kemuliaan. Itu kata-kata ulama dulu. Dan ini saya praktekkan beberapa tahun terakhir. Bener. Siapa sih yang nggak pernah digibai, difitnah? Saya pernah. Saya panas sekali. Saya mau berangkat, untung diingatkan. Nah, makanya mohon pada Allah, ya Allah berilah. Allahumma ini a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang aku lakukan. Dari kejahatan yang aku lakukan. Nah, maka kalau kita sering berdoa ini, jadi ini sayyidul istighfar tadi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa abduka dan seterusnya. Itu harus sering ya. Itu doa sayyidul istighfar. Nanti Allah akan turunkan itu pertolongan-pertolongan. Salah satunya pertolongan dari manusia. Jadi ketika saya difitnah tadi mau tak datangi, kemudian istri bilang, "Jangan. Buat apa dia? Nanti derajatmu itu nanti turun." Dan itu kalau kita menahan diri itu, oh iya ya, bukankah ini amalan yang besok dia yaumul kiamah? Gak jadi saya. Panas. Di hati ini panas, tapi itu ladu, pahalanya besar. Paham Mbak ya? Baik, silakan lagi sekali lagi, satu lagi kalau ada. Baik, saya akhiri dengan bacaan ini surat As-Saff, saya singkat sekitar 3 menit ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأصبحوا ظاهرين. Baik, singkat kata dari bab bangkrut tadi adalah orang yang amalannya banyak, amalan kebaikan banyak, begitu dihisab di yaumul qiyamah dia digugat oleh banyak manusia atas keburukannya, kemudian habislah amal kebaikan sampai-sampai belum selesai dia menjadi orang yang buruk sekali, akhirnya dilempar ke neraka. Itu padahal ahli ibadah, ahli kebaikan. Bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa? Maka dalam ayat surat As-Saff ini, ayat ke-10 sampai terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, apakah engkau suka aku tunjukkan kepada kalian perniagaan bisnis, ya, bisnis yang tunjikum min adzabin alim, yang bisnis ini akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, ya. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan rasulnya. Beriman itu juga beramal. Otomatis dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena tadi saya sudah ceritakan ada ilmu yang luar biasa. Bahkan tidurnya ulama yang benar itu Masya Allah ibadah. Coba bayangkan. Dan ahli ibadah, sholatnya orang bodoh itu nggak dapat pahala. Coba bayangkan betapa jauhnya. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Kalau kita misalnya di Palestina, kemudian sekarang di Afghanistan, kita berjuang dengan membela agama Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan perang, membela agama Islam, membela orang-orang mujahidin. Kalau kita di Indonesia, kita dakwah dengan syiar seperti ini syiar ini jihad namanya. Jihad dengan lisan, jihad dengan harta. Makanya jangan bosan-bosan nanti membuat taklim, membuat kajian, ya. Ibu-ibu membuat pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa jangan lepas dari beramal soleh. Jadi habis ngaji nanti sholat, habis sholat kemudian tilawah, habis tilawah infak, habis infak nulis, habis pokoknya teruslah. Karena kenapa? Karena Allah nggak akan pernah bosan. Sampai dikatakan beramallah kalian, jangan sampai bosan, karena Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kita. Tabungan suatu saat kalau kita rugi, supaya kita nggak pernah rugi, jangan sampai kita rugi. Mohon pada Allah. Jadi a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Sayyidul istighfar. Nanti kalau nggak tahu diklik aja Sayyidul istighfar apa. Itu hebat. Atau baca surat doanya Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Maka Allah akan kirim malaikat untuk membimbing kita. Kalau seandainya kita mau salah, oleh Allah bimbing menjadi nggak salah. Seandainya kita salah, oleh Allah akan ampuni. Seandainya kita terjebak ke dalam dosa, Allah akan berikan petunjuk yang benar. Masya Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah perniagaan yang benar jikalau kalian tahu, ya. Jihad, dakwah, menyampaikan kebenaran meskipun pahit, maka Allah akan ngasih kebaikan. Pertama, yaghfir lakum dunubakum. Jadi kalau kita dakwah, kita membuat syiar-syiar Islam ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, saya silakan singkat. Wa yudkhilul jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan ke surga yang di dalam surga itu ada sungai-sungai mengalir. Masya Allah. Lain, nanti kapan-kapan kita bicara tentang surga dan neraka.
Nggak cukup waktunya ya. Wa masaikna thayyibatan fi jannatin adn, dan teman-teman yang sangat indah di surga-surga, dalikal fawzul adzim, dan itulah keutamaan yang besar, pemberian yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib, dan kemudian pemberian Allah yang lain adalah pertolongan dari Allah untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang Islam, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan seterusnya dan seterusnya. Dan berilah kabar kepada orang beriman. Maka di akhir ayat ini Allah menyuruh kita untuk kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jamaah sekalian, jadilah kita penolong agama Allah dengan cara dakwah, dengan cara jihad, dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, dengan cara membela agama Allah, dengan banyak cara, membuat sosial, membuat pengajian, membuat apapun lah, bakti sosial atau menolong orang, banyak sekali ya. Maka kalau kita wakafkan, jadi kita wakaf mulai detik hari ini, niatkan diri kita, wakafkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah supaya Allah menolong pada kita. Jadi begini, saya sering memberikan ilustrasi. Ini saya alami dan juga banyak orang alami. Kalau orang pergi ke luar negeri dengan duit itu mah biasa, orang kaya mah biasa. Kalau orang ke hotel beli sesuatu yang mewah karena punya duit itu mah biasa. Tapi kalau orang nggak punya duit, kemudian dia bisa berhaji, kemudian bisa ke luar negeri, kemudian bisa di hotel dan selesai, itu baru. Nah itu besok di yaumul kiamat juga sama. Ketika kita misalnya, taruhlah mudah-mudahan tidak ya. Ketika kita dihisab, kemudian kita udah hampir impas. Aduh, sedih sekali ini. Mendekati ambang ini rugi dan netral, maka harusnya kita itu bangkrut. Tapi Allah karena amalan-amalan kita, karena kita jihad, karena kita fisabilillah, karena kita berdakwah, karena kita mewakafkan diri kita di jalan Allah, maka Allah yaghfir lakum dunubakum. Nah itu, Allah akan mengampuni dosa kita, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan masukkan. Itu hak prerogatifnya Allah. Masih banyak amalan-amalan yang itu menjadi haknya Allah. Kalau amalan sholat, amalan puasa, amalan yang lain itu memang berdasarkan jenis-jenis amalan. Tapi ada amalan-amalan seperti puasa dan seterusnya itu haknya Allah, dan yang tahu hanya Allah. Dan sekali lagi, kita atau saya pernah mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu di dunia, lebih-lebih besok di yaumul kiamat. Jadi yang harusnya saya harus, misalnya kita masuk neraka karena Allah tahu ini dikasih hak prerogatif, maka Allah nggak jadikan masuk neraka, masukkan surga. Ya. Kalau kita secara tidak sadar atau tidak sengaja melakukan satu tindakan, dan hal itu mungkin pernah terkenal terhadap orang lain, dan orang itu merasa bahwa kesalahan tersakiti. Nah ini artinya tetap suatu dosa yang menjadi penyebab kebangkrutan. Nah itu bagaimana Ustaz untuk mereduksinya lah, supaya kita itu tidak amsyong lah. Nggak sengaja. Tidak sengaja, maksud kita mungkin dari sisi pembelajaran, dan mungkin ada hal-hal yang agak keras sedikit, tapi sebenarnya maksudnya adalah pembelajaran. Bagaimana Ustaz? Ya. Kalau yang pertanyaan pertama tadi kan tahu ya kalau itu salah atau ini, kemudian cara taubatnya bagaimana. Kalau yang ketiga ini adalah nggak sengaja atau salah persepsi. Baik, ini pentingnya kita tahu ilmunya ya. Jadi saudara sekalian, di zaman akhirnya ada WA ini, memang WA itu kan bahasa mati ya. Beda kalau kita ngomong itu ada mimik, ada auranya, jadi kita akan tahu. Nggak bermaksud menyakiti, akan tahu ya. Tapi kalau WA ini kan mati, benda mati. Jadi dia bermaksud baik tapi kita menerimanya salah kan. Itu namanya nggak sengaja atau salah persepsi, sehingga memunculkan permusuhan. Nah, supaya aman ini berlaku untuk semuanya ya. Maka gunakan kata-kata, mohon maaf, gunakan kata-kata yang halus, gunakan kata-kata yang indah, gunakan kata-kata yang menggunakan perasaan. Kalau nggak bisa, harus dilatih. Karena sesuatu yang indah itu harus sampaikan dengan yang indah. Saya sering menemukan ya, saya punya teman itu sebenarnya baik dia, tapi caranya keras, dan akhirnya orang marah-marah, jadinya malam ini. Ya. Makanya caranya pertama adalah dengan menggunakan teknik untuk mohon maaf, kata-kata itu ya, mohon maaf, atau misalnya afwan, atau misalnya maaf ini introspeksi diri, nah itu. Atau kata-kata yang lembut, nasihat diri, atau misalnya ini untuk saya. Jadi
itu supaya orang yang membaca itu tidak salah paham. Karena orang baca itu kan kadang kita nggak pernah tahu. Di jalan raya baca, wah ini kamu kok sok tahu sok. Kan gitu kan? Wah ini kan namanya orang. Kita juga nggak ketemu masalahnya. Ini sering terjadi gitu, salah paham. Saya yang hati-hati saja, kadang-kadang orang salah paham. Kalau salah paham, akhirnya saya kalau misalnya ketahuan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Nah kalau karena saya sering menasehati, akhirnya mereka tahu, oh iya. Jadi bahkan saya mohon pada Allah supaya dikasih istiqomah ya. Ketika ada yang marah-marah itu saya sabar, mohon maaf saya tidak bisa membalas karena ini saya nggak mau terjebak dalam dosa. Baik itu ya. Jadi gunakan kata-kata yang indah, kata-kata baik. Lebih-lebih kita berdoa pada Allah sebelum berbuat sehingga kita akan dibimbing oleh Allah. Berdoalah doanya Nabi Adam, Nabi Yunus, Sayyidul Istighfar itu doa-doa yang minta perlindungan pada Allah atas dosa-dosa kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu, itu Sayyidul Istighfar. Kalau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu bentuk kepasrahan kita. Kalau misalnya doanya Nabi Adam itu apa ini? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, masyaallah. Jadi itu doa-doa yang luar biasa. Baik, itu jamaah sekalian, karena waktu yang ya tidak mengizinkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan disebar masing-masing jamaah menyebar ke yang lain untuk ngambil berkah dan amal jariah ya. Dan ini bagus sekali. Siapa tahu ada orang tersadarkan lewat video ini. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian doa istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.